Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada saat ini, semoga Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita, dan kasih karunia-Nya menyertai kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti biasa sebelum kita melangkah untuk melanjutkan aktivitas kembali untuk satu hari ini, mari kita awali aktivitas kita untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami yang memberikan nafas kehidupan hingga pada hari ini Tuhan, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami dengan kekuatan yang baru, sehingga kami boleh melanjutkan aktivitas kami Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu untuk satu malam hari ini Tuhan, dan sebentar kami akan beranjak dari tempat tidur kami untuk melanjutkan aktivitas kami. Untuk itu Bapa, kami juga datang untuk mengawali aktivitas kami untuk mendengarkan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Rabu tanggal 12 Oktober 2022, diambil dari Efesus pasal yang pertama ayatnya yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Anggiat dilehot debatani Tuhan Yesus Kristus, amani hasangaponi Tuhamu tod dihapistaran dohot pangukapon manada ibana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salah seorang pendeta pernah bertanya kepada jemaat yang dia layani di suatu gereja di tempat pelayanannya. Seorang pendeta tersebut bertanya kepada jemaat yang ia layani, apa yang paling dibutuhkan jemaat di dalam kehidupannya pribadi lepas pribadi. Ada yang menjawab, saya membutuhkan kemantapan di dalam segi keuangan. Maka sontak ketika seorang jemaat memberikan responnya terhadap jawaban tersebut, maka pendeta tersebut berkata, bukan, Anda membutuhkan hikmat bijaksana untuk mengetahui cara mencapai kemantapan di dalam segi keuangan. Kemudian salah seorang jemaat juga menjawab, saya membutuhkan ketaatan anak-anak saya terhadap diri saya. Rumah tangga saya sangat guncang dan kacau. Keadaannya akan sempurna kalau saja anak-anak saya mau patuh kepada saya. Kemudian seorang pendeta tadi juga berkata, bukan itu sesungguhnya yang Anda butuhkan. Anda membutuhkan hikmat bijaksana untuk mengetahui bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, dan untuk mengetahui bagaimana cara membimbing keluarga Anda. Ada juga yang berkata, saya perlu agar pasangan saya mulai mencintai saya. Dan pendeta itu juga menjawab, yang sesungguhnya Anda butuhkan adalah hikmat untuk mengetahui cara menjadi pasangan yang baik itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu, salah seorang jemaat juga mengungkapkan responnya, saya membutuhkan seorang teman, seorang yang dapat diajak bicara.
Dan sontak juga pendeta tersebut mengatakan, bukan, Anda membutuhkan hikmat bijaksana untuk mengetahui cara menjadi teman yang baik terhadap seseorang terlebih dahulu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang benar apa yang dikatakan oleh pendeta tersebut. Kita manusia membutuhkan hikmat di dalam menjalani kehidupan ini, yaitu hikmat yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hikmat atau kebijaksanaan di dalam Kristus sangat penting di dalam kehidupan manusia. Tanpa kebijaksanaan, manusia kita tidak dapat hidup dengan baik. Kalau tidak ada hikmat, manusia bisa menjadi salah jalan. Alkitab juga mengajarkan bahwa Tuhanlah yang memberi hikmat tersebut. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-9 ayat 10 dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Bapak Ibu Saudara, kita harus datang kepada Tuhan untuk memperoleh hikmat. Dengan takut akan Tuhan, kita berjalan dalam kebijaksanaan. Memperoleh hikmat di dalam Tuhan harus dilanjutkan hidup bijaksana di dalam Dia. Hikmat dari Tuhan itu menolong kita untuk dapat senantiasa memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Alkitab juga mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu Saudara, dengan hikmat di dalam Kristus, kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, baik di hadapan Allah, di tengah keluarga maupun kepada sesama. Apakah sudah baik, kurang baik, atau tidak baik? Memperhatikan hidup dengan seksama dapat dipahami sebagai suatu evaluasi terhadap hidup yang telah dilalui, memperbaiki hidup saat ini, dan meningkatkan kualitas hidup di waktu yang akan datang. Hikmat dari Tuhan menolong kita untuk mempergunakan waktu dengan baik. Alkitab juga mengatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mempergunakan kata kairos untuk waktu. Sebenarnya ada kata lain yang menunjukkan konsep waktu, yaitu kronos. Kata kronos berarti rentang waktu yang ditandai dengan tahun, bulan, hari, jam, menit, dan seterusnya. Sedangkan kata kairos merupakan suatu bagian dari waktu di dalam kehidupan yang ditandai dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang penting. Itu sebabnya kairos disebut juga sebagai momen ataupun kesempatan. Jadi, orang-orang percaya harus menggunakan setiap kesempatan dengan baik untuk sesuatu yang berarti. Bapak Ibu saudara-saudari, gunakanlah waktu kita untuk dapat semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Pergunakanlah kesempatan yang ada untuk melayani sesuai dengan karunia yang dianugerahkan Roh Kudus, berbuat baik kepada semua orang, serta bersaksi bagi Kristus. Hikmat dari Tuhan menolong kita untuk dapat memahami kehendak Tuhan dan berjalan dalam kehendak-Nya. Alkitab mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang bijaksana akan berusaha mengerti kehendak Tuhan dan melaksanakannya. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik dan yang terindah bagi kehidupan kita manusia. Dengan hikmat bijaksana dari Tuhan kita berusaha supaya mengerti kehendak Tuhan untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Hikmat bijaksana itu bukan hanya untuk surga, itu dibutuhkan sekarang di bumi ini. Kearifan bukan sekedar untuk diketahui, tetapi untuk diaplikasikan di dalam kehidupan
kita di dunia ini. Kita membutuhkan hikmat untuk menjalani hidup di dunia ini. Maka dari itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini. Berusahalah untuk memperoleh roh hikmat di dalam Kristus dan jalani kehidupan dengan hikmat-Nya. Selamat beraktivitas, selamat merenungkan dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin.